Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nur Syahla. Di sini aku akan membawakan podcast dengan tema berbagi cerita ibadah haji. Di sini saya nggak sendirian loh guys, saya bersama narasumber langsung yaitu Ibu Nur Syahla. Di sini Ibu Nur Syahla itu sibuk banget loh guys, tapi nyempetin diri buat podcast bersama kita. Yuk, penasaran kan apa itu isi podcastnya? Kita mulai dari sekarang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ini nih Bu, aku pengen tahu nih cerita haji dari Ibu Nur Syahla karena kan aku sendiri belum sanggup haji atau umrah ya. Insya Allah dimampukan ya. Amin. Boleh aku tanya-tanya nggak sih buat seputar ibadah hajinya Ibu Nur Syahla? Oh ya, Alhamdulillah saya itu waktu kecil ya, waktu SD, SMP, SMA, saya tuh selalu berdoa ya Allah, hamba pengen berangkat haji di waktu muda. Karena apa? Karena usia tua saya melihat berkunjung ke orang-orang yang pulang haji itu banyak cerita itu sangat melelahkan, perjalanannya yang sangat berat untuk di medan ibadah itu sendiri. Nah, saya selalu berdoa dan selalu mendatangi orang-orang yang pulang haji. Setiap orang pulang haji itu saya datang minta doanya. Itu justru minta doanya bukan di rumah, di lapangan, turun dari mobil, bis itu. Saya kan di Aceh ya. Jadi kita tuh datang ke lapangan berdoa bareng-bareng di sana. Dan saya minta didoakan agar berangkat haji di usia muda. Wih, Masya Allah. Nah itu, nah alhamdulillahnya, ya itu karena keyakinan ya, Allah tuh ijabah. Saya menikah tuh saya langsung setahun menikah saya langsung berangkat haji. Karena waktu itu kan tidak ada daftar tunggu ya, daftar tahun ini tahun berikutnya udah langsung berangkat. Gitu. Nah itu alhamdulillahnya saya langsung berangkat. Nah itu suami, mertua, bapak saya, karena ibu saya sendiri waktu itu kurang sehat jadi belum bisa berangkat. Nah kita berangkat bertiga itu alhamdulillah. Nah kita ini waktu itu kan suami bertugas di kota Batam ya, di Batam kita berangkat mendaftar di sana, terus suami pindah setahun itu pindah ke Surabaya, akhirnya saya berangkat dari Surabaya. Itu alhamdulillah anak tuh masih masih kecil banget ya. Maksudnya baru lahir ya, karena setelah melahirkan si kecil masih ya ininya udah belum siap ditinggalkan, tapi nggak apa-apa, kita lillahi ta'ala menyerahkan bahwa si bayi ini Allah yang jaga. Allah panggil kita untuk bertamu ke rumahnya, berarti semua udah Allah atur gitu kan. Alhamdulillah kita berangkat. Nah, itu ke sana dengan pengalaman berdoa di usia sebelum menikah gitu. Itu subhanallah ya Allah ijabah, Allah maha baik, Allah mengijabah saya berangkat haji di 2028. Wih, ya itu 2028 berarti dengan sekarang itu sudah 17 tahun. Ya alhamdulillah. Ya udah 17 tahun ya. Jadi alhamdulillah udah berangkat haji ya. Sisanya kalau untuk berhaji sekarang ini kan nunggu lama, jadi kita paling umroh saja gitu. Oh gitu. Gitu Mbak. Nih ke pertanyaan selanjutnya ya, boleh ceritain dikit gak sih Ibu? Apa sih yang terbesit di hatinya Ibu Nur Syahla ini sebelum bisa berangkat haji itu apa sih? Terbesit di hati sebelum berangkat. Maksudnya terbesit itu dalam apa nih? Seneng atau punya cita-cita lain atau apa itu? Lebih ke doanya nggak sih? Ke doanya ya. Oh ya. Jadi hampir semua ya, secara umum itu orang berangkat haji itu pasti meminta untuk bisa kembali lagi ke sana, ke Baitullah lagi, untuk berumroh lagi atau berhaji kembali. Itu pasti doa. Dan doa-doa lain adalah bagaimana karena saya ada usaha bagaimana nanti usaha saya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menolong orang banyak.
dan bisa, ya intinya bisa menolong agama Allah, itu utama ya. Dan doa-doa lainnya lah anak yang nantinya bisa sukses dunia dan akhiratnya, termasuk kita sendiri, termasuk istiqomah dalam beribadah, termasuk amalan-amalan lain yang memang harus istiqomah dikerjakan, ya itu minta sama Allah, dan juga harus maksimal berikhtiar juga gitu. Karena sesuatu kalau kita tidak ikhtiarkan dengan maksimal dan kita mengharap bahwa kita bisa tanpa bermunajat sama Allah, itu kan manusia nggak punya kemampuan toh. Nah itu harapannya di sana itu agar dimudahkan semua urusan dunia maupun akhirat gitu. Di tahun 2008 nih Ibu Nursyahallah sudah naik haji, kira-kira di usia berapa itu di 2008? Berarti usia saya berapa ya? Jadi lupa. Usia saya sekarang sudah 50 ya. Wah, 50 menjelang 51 ya. Berapa dia? 51 dan 2008. Sekarang udah 51. Kira-kira berapa tahun nih? Ayo tebak-tebakan. Ayo langsung jawab di kolom komentar yang tahu nih. Oke. Ya nanti mungkin ya netizen bisa Bantu hitung. mungkin dapat bonus ya nanti yang bisa nebak ya. Oke. Ya, itu. Terus nih Bu, gimana sih kesan pertama sampai di sana nih? Kayak, wah, gimana kesan kita? pertama ya, Iya. sampai di sana ya. Kita berangkat, ya jelas ya, dari mulai berangkat, berpamitan, kita menyerahkan diri kepada Allah bahwa datang ke sana itu dengan penuh dosa lah, ibaratnya kita datang ke sana minta diampuni semua dosa-dosa kita. Sampai di sana, dari berangkat itu kan pasti air mata ya, ya Allah terima ibadah hamba, terus labbaik Allahumma labbaik, terus itu kita bertalbiyah itu minta sama Allah agar diberikan haji yang mabrur, ya toh? Iya, karena haji mabrur kan surga nih tempatnya. Iya, Nah betul. kita minta itu terus minta. Dan waktu itu saya ada 3 orang ya, maksudnya yang lebih muda dari jamaah-jamaah lain gitu. Ya alhamdulillah Allah kasih fisik kita lebih kuat, lebih banyak kita dalam haji itu lebih banyak ke umroh, kita ambil umroh yuk. Jadi kalau udah dalam 1 minggu tuh kita bisa 2 kali umroh gitu. Karena kan ada fisik kita masih bagus, masih kuat, dan kita punya teman yang memang sudah domisili di sana, kita minta terus dianterin gitu. Jadi kita sering-sering berumroh di sana. Dan saya karena udah biasa puasa Senin Kamis, alhamdulillah di sana tuh saya puasa Senin Kamis juga gitu. Keren banget. Jadi saya gini, ya Allah, hamba di sana kan puasa, kayaknya 1 bulan ya haji itu. Di sini hamba ingin berpuasa ya Allah agar dilipatkan ganda pahalanya gitu. Mampukan ya Allah, walaupun ibadah fisik itu kan sangat kuat di sana ya. Alhamdulillah saya tuh ini puasa, tapi teman-teman kan nggak tahu kalau saya memang ini. Nanti kan kalau ketahui teman, ngapain puasa di sini udah. Jadi hanya saya dan Allah saja yang tahu bahwa saya ingin berpuasa di sana di saat saya berhaji gitu. Alhamdulillah itu hanya musim wukuf ya saya nggak puasa, tapi selama hari biasa saya Senin Kamis ambil. Terus pernah puasa Senin Kamis kita jalan-jalan ke Jeddah, itu buka puasa di pinggir laut di Jeddah, itu Masya Allah nikmat banget. Semoga tertular ya guys sama kita semua. Ya, alhamdulillah itu cerita kita berangkat ke sana ya. Jadi intinya berangkat ke sana itu pasti harapan semua orang pasti berdoa untuk yang baik-baik lah. Untuk selanjutnya nih, flashback lagi nih Ibu. Waktu naik pesawat kira-kira rasanya gimana naik nih? pesawat. Takut atau enggak nih? Ya alhamdulillah, apa ya, karena udah sering ya naik pesawat kan udah sering ya. Kebetulan suami kan sering sering pulang pergi Jakarta, Batam, itu udah biasa. Jadi kalau naik pesawat ya biasa. Cuma waktu nyampe mendekati Mekah itu melihat pasir ya, pasir itu gelombangnya itu
beda dengan pasir-pasir kita ya. Jadi Masya Allah itu ya, Allah itu dengan tiupan angin aja bentuk pasir itu sangat indah gitu. Kayak ombak gitu ya, nggak sih, ya dia apa tertata, gelombangnya itu tertata pasirnya itu. Saya melihat Masya Allah ya, lihat pasir ini aja Allah meniupkan angin sampai terbentuk seperti ini, itu suatu keajaiban yang luar biasa. Ya bersyukur aja bisa ngelihat itu. Coba bersyukur aja, istighfar terus ya, itu sih Mbak. Oh, berarti lebih ke kesannya ya, lebih ke pesawat. kesannya. Kalau takut oke. nggak takut. Nggak Karena takut. kita insya Allah jamaah haji itu kan jadi tamu Allah ya. Iya. Yakin pasti Allah akan menjaga. Iya, betul sekali. Ya, itu satu keyakinan aja. Iya. Betul. Oke nih, setelah ini kita akan membahas tentang apa sih peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa saat haji atau umroh sih Bu?